Shalom, saudara dikasih Tuhan. Di mana saudara berada, kita melakukan ibadah online kita pada hari ini. Kita percaya kasih Tuhan terus menyertai kita dimanapun kita. Kita percaya Tuhan percaya kita rindu padanya. Kasih Tuhan hadir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur Tuhan untuk yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Kami dapat memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga kami jadi berkat di mana berada Tuhan.
Tuhan, uji aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Betapa aku cintanya padamu Tuhan. Kau lihat kami Tuhan. Coba kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Seberapa besarnya cintamu padamu Tuhan. Sebesar cintamu, berapa besarnya cinta kami padamu Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Dimana kami berada Tuhan saat ini Tuhan. Kami terus memuji muliakan nama-Mu. Dan kami percaya Engkau baik bagi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih.
Shalom semuanya, selamat jumpa lagi di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Hari ini saya ingin bersama-sama mengajak kita semua untuk belajar daripada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Hari ini kita mau melihat mengenai kehidupan dua orang yang masih merupakan saudara, sanak saudara, yaitu Abraham dan Lot. Kita mau melihat bagaimana kehidupan dua orang ini. Mereka dua-duanya adalah orang yang dikatakan orang benar, tapi ada perbedaan yang kita bisa belajar dari kehidupan mereka. Mari kita boleh bersama-sama membuka Alkitab kita, pertama-tama dari kitab Kejadian, pasal yang ke-24, ayatnya yang pertama. Kejadian, pasal ke-24, ayat yang pertama. Tertulis demikian, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Nah, di sini disebutkan mengenai Abraham. Saya percaya Abraham bukanlah tokoh yang asing bagi kita semua. Dia dikatakan sebagai bapa orang beriman, dia diberkati Tuhan, dan karena dialah keselamatan daripada Tuhan untuk kemudian berjalan, mulai mengalir sampai dengan kepada Tuhan Yesus dan kepada kita semua. Nah, bagaimana dengan Lot? Kita melihat juga mengenai Lot ini dituliskan di Perjanjian Baru, kalau ini di agak bagian belakang, yaitu surat Petrus yang kedua. Surat Petrus yang kedua, pasal yang kedua, ya, 2 Petrus 2, pasal kedua, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. 2 Petrus 2, ayat ke-7 dan 8. Saya akan membacakan, silakan saudara semua yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan boleh membacanya juga dan melihat Alkitabnya masing-masing. Tetapi ia, Tuhan, menyelamatkan Lot, orang yang benar, ya. Menyelamatkan Lot, orang yang benar dikatakan, ya, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini bicara mengenai Lot, ya, tinggal di tengah-tengah mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang di Sodom dan Gomora. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Nah, di sini dikatakan mengenai Lot. Firman Tuhan Alkitab dengan jelas-jelas mengatakan juga bahwa Lot adalah orang yang benar. Dan kita semua tahu, ya, bagaimana ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, Lot dan keluarganya itu diselamatkan oleh malaikat Tuhan yang dikhusus untuk membawa mereka keluar kota. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang benar. Abraham orang benar, Lot juga orang benar. Dua-duanya orang benar. Tetapi ada perbedaan yang luar biasa, ada perbedaan yang mencolok sekali dalam dua orang ini. Mari kita melihat bersama-sama mengenai Abraham dan Lot, dan kita bisa belajar. Kita bisa mengambil hikmat dari kehidupan dua orang ini yang Alkitab katakan adalah orang benar, tetapi kehidupannya ada perbedaan yang luar biasa. Pertama-tama kita kembali lagi kepada kitab Kejadian. Nah, Kejadian di sini awal-awalnya setelah Abraham berangkat, bagaimana Abraham dan Lot bisa berangkat bersama-sama. Nah, Kejadian itu kita membaca, ya, dari Kejadian pasal yang ke-12, ya, Kejadian pasal 12 dikatakan, ya, bagaimana Abram, ya, dipanggil oleh Allah, ya. Abram dipanggil oleh Allah. Tuhan mengatakan, Allah mengatakan kepada Abram untuk berangkat, ya, berangkat daripada negerinya. Kejadian pasal 12 ayat pertama, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu menjadi masyhur. Ya. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Di sini kita melihat Allah mengatakan kepada Abraham untuk pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya ke suatu tempat yang Allah akan katakan akan berikan kepada Abraham untuk dijadikan milik kepunyanya, dan Allah menjanjikan akan memberkati Abraham, dan oleh Abraham semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Allah kepada Abraham, panggilan Allah kepada Abraham. Lot di sini kita tidak melihat nama Lot, tetapi Lot kemudian muncul di berikutnya. Nah, ayat keempat ya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan pertama kali ya, Lot pun ikut bersama-sama dengan dia ya. Lot ini adalah rupanya keponakan Abraham. Jadi panggilan Allah itu adalah kepada Abraham, tetapi Abraham ini yang mendapat panggilan Allah mengajak ya Sarah istrinya dan juga Lot keponakannya ini untuk bersama-sama berangkat. Dan karena tidak dijelaskan di Alkitab kenapa, tapi Lot ini mau ikut, sehingga Lot ini ikut mengambil ya, ikut mendapatkan kebenaran yang Allah berikan, yang Allah janjikan melalui Abraham ini ya. Di sini kita pertama melihat bahwa dua-duanya ini mulai dengan start yang benar, start yang sama. Ingat, kebenaran itu bukan orang yang benar ini bukanlah karena Abraham melakukan ini atau tidak ada kesalahan. Kalau kita mempunyai kesempatan, silakan baca di Kejadian ini. Abraham bagaimana dia berbohong sampai 2 kali, mengatakan Sarah bukan istrinya. Abraham ada banyak kekurangan juga. Tapi kebenaran di sini, orang yang benar ini adalah apa yang Allah berikan, Allah janjikan, Allah katakan kepada Abraham, dan juga kemudian Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham. Jadi dua-duanya mulai dengan start yang sama sebagai orang yang benar. Nah, dalam Kejadian pasal 12 ini dituliskan ya, bagaimana kemudian dalam satu pasal ini bahwa Abraham dan Lot, mereka dua-duanya karena benar di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati mereka luar biasa ya, sehingga sangat luar biasa sampai dikatakannya di pasal ke-13, Kejadian pasal 13 ya, bahwa ayat pertama, ayat kedua ya, dikatakan di sini ya, bahwa maka pergi Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala punyanya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia, masih bersama-sama dua-duanya ya. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya ya. Dikatakan dia sangat kaya ya. Tetapi kemudian bukan Abraham saja yang kaya, ternyata pasal 13 ayat ke-5 juga mengatakannya, juga Lot ya, yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah ya. Lot ini juga kaya. Kenapa? Karena Tuhan Allah juga memberkati dia. Tuhan Allah bukan hanya memberkati Abraham, tapi juga memberkati Lot ya. Nah, sehingga demikian kayanya mereka ya, sampai-sampai di ayat ke-6 dituliskan, bahwa ya, negeri itu tempat di mana mereka berdiam itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama ya. Negeri itu, tanah itu dia cukup untuk mereka diam bersama-sama. Kenapa? Karena sedemikian banyak ternaknya, sedemikian banyak harta mereka, sehingga tidak cukup ya. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Bayangkan ya, satu negeri, satu daerah itu nggak cukup buat mereka. Bukan karena mereka istilahnya berebutan ya, tapi karena kepunyaan, khususnya pada saat ternak mereka demikian banyaknya, sehingga rumput tanah tidak cukup bagi mereka. Bisa dibayangkan bagaimana Abraham maupun Lot, dua-duanya juga adalah sangat kaya, sangat diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dua-duanya adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, karena itulah kemudian di pasal 13 dikatakan Abraham berpisah dengan Lot. Ketika berpisah, bagaimana mereka berpisah? Abraham memberikan kepada Lot suatu kesempatan untuk memilih dahulu ya. Nah, di sini kita melihat ada perbedaan antara Abraham dan Lot ya. Dua-duanya orang yang benar, dua-duanya mereka diberkati oleh dengan harta sedemikian banyak, tapi di dalam diri mereka, pribadi mereka ada perbedaan. Abraham, ingat, dia adalah paman. Lot itu keponakan. Sesungguhnya ya, ketika melakukan memilih sesuatu, paman itu yang lebih tua istilahnya mempunyai hak dahulu untuk memilih. Tetapi kita lihat di sini, Abraham tidak demikian. Dia memberikan kesempatan memilih itu kepada Lot. Dan ya, itu dikatakan demikian ya. Di ayat yang ke-8 pasal 13 ya. Maka berkatalah Abraham
nama sebelum Abraham ya, kepada Lot, janganlah kiranya perkara antara aku dan engkau dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya. Terus 9, bukankah engkau negeri seluruh terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Abraham memberikan kesempatan untuk memilih pertama-tama kepada Lot. Nah, Lot ini rupanya ketika mendengar, dia bukannya ya dia tahu diri ya, bukannya dia tahu bisa membawa diri. Abraham ini kan pamannya, dia lebih muda. Sesuai dia kembali, tidak paman, engkau lebih tua, engkau harus memilih. Tidak, Lot ini kesempatan ya. Nah, hatinya ini ada sedikit yang dalam dirinya ada sedikit yang kurang benar, yang berbeda dengan Abraham. Dia melihat kesempatan, maka kemudian dia dikasih kesempatan untuk milih, apalagi dia pilih dahulu ya. Dikatakanlah ayat ke-10 pasal ke-13, Lot melayangkan sudut pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Dia melihat dengan mata, dia daerah yang subur, yang kaya, yang banyak airnya, ada sungainya. Sudah pasti itu berarti padang rumput yang hijau juga sebagainya. Dia memilih itu lebih dahulu. Wah, di sana pasti akan bertambah kaya lagi, ternakku cukup macam dan sebagainya. Dia ngambil kesempatan, dia ingin lebih lagi ya. Dia lupa bahwa berkatnya itu benar. Dia tidak sungguh-sungguh bahwa berkat daripada Allah. Dia memilih. Walaupun kita lihat ya di sini dikatakan ya ayat ke-12, Abraham memilih tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat. Lihat. Pada ayat ke-13 daripada Kejadian 13 mengatakan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Orang Sodom jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Kira-kira Abraham juga Lot tahu itu? Tahu pasti ya. Tetapi Lot walaupun demikian, dia memilih untuk tinggal dekat dengan kota ini. Tidak di dalamnya, tapi dekat. Ya. Lot orang benar, tapi dia memilih untuk tinggal dekat dengan kota yang dimana terkenal kejahatannya, terkenal kuasa di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara Abraham dengan Lot. Ya. Sehingga kemudian membawa bagaimana nasib kehidupan mereka menjadi berbeda sekali. Kenapa? Karena Abraham kita baca terus kemudian dia diberkati Tuhan dengan luar biasa sampai Kejadian pasal 24 tadi, Ishak, anaknya Yakub dan sebagainya. Tapi Lot rupanya mengalami berbeda. Kenapa bisa begitu? Pertama-tama dia tinggal dekat Sodom. Tetapi di sini kita mesti hati-hati belajar daripada Lot ini. Walaupun kita benar, bukan karena kebenaran kita dibenarkan oleh Kristus, oleh pengorbanannya. Kita sebagai orang telah dibenarkan mesti hati-hati. Hidup kita itu tidak boleh dekat-dekat dengan misalnya dosa, kehidupan dosa. Sering banyak orang berkuasa, saya kan sudah orang diselamatkan, saya sudah benar dan sebagainya. Hidup saya istilahnya ya nggak apa-apa lah, kan bukan sudah benar di hadapan Tuhan. Nggak demikian, karena Lot ini mengalami akibat yang mengerikan, yang menyedihkan. Ya. Pertama ya, dia tinggal dekat Sodom, tapi lama-lama rupanya bukan hanya dekat, dia tinggal di dalam Sodom, masuk di dalam Sodom. Dari mana kita bisa membaca? Di pasal ke-14, di situ diceritakan bagaimana ada kejadian orang-orangnya, raja-raja menyerang Sodom dan Gomora, musuh-musuh Sodom dan Gomora ya. Dikatakan pasal 14 ya, ayat ke-11, segala harta benda Sodom dan Gomora serta beserta bahan makan dirampas musuh. Lalu mereka pergi, ayat ke-12, Kejadian pasal 14, juga Lot ya, anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab apa? Lot itu diam di Sodom. Tadinya dekat, sekarang sudah diam di Sodom. Dan karena itu ketika hukuman Tuhan, ketika istilahnya orang-orang Sodom yang jahat ini, kemudian mereka dalam bentuk hukuman Tuhan dalam bentuk istilah kekalahan, dikalahkan oleh musuh daripada orang-orang Sodom dan Gomora ini, mereka ditawan semua. Walaupun Lot orang benar, tapi dia ikut terbawa. Puji syukur ya, untung Abraham masih bisa membebaskannya, karena di pasal ke-14 ya, di cerita setelah itu bagaimana Abraham kemudian mengerahkan orang-orangnya, merebut kembali Lot dan seluruh hartanya, dan kemudian mengembalikannya. Lot dibebaskan ya, karena Abraham ini ya. Tapi di sini kita lihat Lot sayangnya dia tidak belajar daripada hal ini. Dia setelah dibebaskan, dia kembali diam di Sodom. Dia setelah dilepaskan daripada kejadian yang seharusnya menjadi peringatan bagi dia bagaimana dia orang benar di hadapan Tuhan, tapi dia tinggal di tengah-tengah dosa ya. Sehingga dia mengalami juga akibat daripada dosa itu. Dia bisa tertawan, dibawa musuh, hampir saja dia mati. Bukannya dia, keluarganya juga semuanya ya.
Tapi setelah dibebaskan dia tidak belajar, dia kembali tinggal di Sodom. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kita semua tahu ceritanya. Bagaimana ketika kemudian Allah menghukum Sodom dan Gomora, semua harta milik Lot, semua kepunyaannya, bahkan juga kemudian istrinya yang menengok menjadi tiang garam, semuanya menjadi hilang, menjadi menantunya juga tidak percaya. Lot hanya selamat dirinya dengan apa yang dia ada pada pakaiannya dan 2 anak perempuannya. Semuanya miliknya, hartanya dan sebagainya itu menjadi musnah, ya, karena Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Nah, kita belajar Abraham dan Lot dua-duanya orang benar, ya. Tetapi ya, karena mereka Abraham dia tinggal tetap dengan Tuhan, tapi Lot ini dia tinggal dekat-dekat sedang dosa, dan bahkan kemudian tinggal tengah Sodom, kota yang dosa itu, dia mengalami kesengsaraan, kesedihan, kemalangan dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya? Siapa yang mau kita ikuti daripada Abraham dan Lot ini? Siapa di antara mereka? Saya percaya kalau kita, ya, sebagai orang istilahnya yang logis gitu ya, yang umum, kita akan memilih untuk seperti Abraham, tidak mau seperti Lot. Benar ya, karenanya kita bisa belajar. Jangan menjadi seperti Lot, yang walaupun kebenaran tetap kebenaran, dia diselamatkan sih, tapi kemudian keselamatannya itu hal-hal yang lainnya, dia mengalami kesengsaraan, kehilangan, kesedihan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan saya, saudara-saudara. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk mengingat hidup sebagai orang benar di dalam Tuhan. Minta Tuhan untuk menolong, untuk mengajar kita terus melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita boleh bersama-sama berdoa untuk firman hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu mengajarkan kami hari ini sekali lagi mengenai bagaimana kami sebagai orang benar tidak meniru Lot, yang dia walaupun dalam kebenaran tapi tinggal di dekat Sodom yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Dan lama-lama dia menjadi diam di dalam Sodom dan mengalami akibat hukuman daripada dosa dan kejahatannya. Tuhan, Roh Kudus, berikan kami kesensitifan, berikan kami kepekaan untuk tidak menjadi seperti Lot, tapi boleh belajar untuk tetap bertobat, untuk menjauh dari kehidupan dalam dosa ini. Pimpin kami untuk terus boleh berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam jalan-jalan yang Allah Bapa berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini, biarlah jadikan kami juga untuk semua menjadi pelaku dan pelaksana, bukan hanya pendengar saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini, biarlah pada saat ini kita semua boleh menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, memimpin, menerangi, mengarahkan kehidupan kita semua, sampai dengan kedatangan kedua kali nanti. Maranatha, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.